Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yuandri Andika Riesta dengan NIM 3 digit terakhir 060. Aku merupakan mahasiswa teknologi di KS Otomasi, Fakultas atau Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Jadi pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai RTOS. eh Lebih tepatnya untuk materinya yaitu Advanced RTOS Mastery. Langsung masuk aja ke bagian pertama, ada arsitektur eksekusi. Nah, di sini ada task dan penjadwalan preemptif, yaitu task adalah unit independen yang berjalan seolah memiliki CPU sendiri. Priority based, task dengan prioritas tinggi selalu didahulukan. Preemptive itu scheduler, menghentikan task rendah seketika jika task tinggi siap berjalan. Task states, running, ready, block, atau menunggu. Suspend. Nah, jadi di sini juga ada block diagramnya. Jadi ketika ready, dia akan running. Jika sudah running, dia akan ke suspend atau block. Di sini ada beberapa kondisi juga, ya kayak misalkan kita ready, ya ketika dia Vita suspend, dia akan cold. Kita suspend cold, dia akan ke suspend. Kalau misalnya normal itu akan ke running. Setelah ke running, jika suspend cold, dia akan ke suspend. Jika blocking API function call, dia akan ke block. Jadi ini ada diagramnya yang memudahkan kita untuk memahami dari task dan penjadwalan ini. Kita lanjut ke berikutnya. Context switch dan stack management. Mekanisme context switch. Proses menyimpan register CPU ke dalam task stack saat berpindah task. Jadi di sini kalau kelihatan, ini kayaknya agak gelap gitu ya tulisannya. Latensi sama dengan T save tambah T schedule tambah T restore. Nah, setiap task itu memiliki lokasi start pointer atau SP di RAM untuk menjaga isolasi data eksekusi. Di sini ada juga TCB atau TCB, yaitu Task Control Block, yaitu struktur data kernel yang menyimpan status, prioritas, dan SP setiap task. Kita masuk ke bagian 2, yaitu sinkronisasi dan komunikasi. ISR pada RTOS dan ISR Save API itu terbagi lagi menjadi from ISR logic, yaitu API RTOS di dalam interrupt wajib menggunakan suffix from ISR, contohnya X semaphore give from ISR. Define processing, ISR harus cepat mungkin. Proses berat ditunda ke task melalui sinkronasi. Yielding, gunakan parameter PX higher priority task woken untuk memaksa context switch instan setelah ISR selesai. Nah, berikutnya ada binary semaphore ISR to task. Digunakan sebagai unlocking mechanism dari hardware ke software. ISR itu memberikan atau give semaphore saat hardware interrupt terjadi. Task menunggu atau take semaphore dalam kondisi block. Aplikasi eksternal interrupt, misalnya tombol atau sensor, DMA transfer complete. Mutex dan shared resource protection. Priority inheritance itu mencegah priority inversion di mana task tinggi tertahan oleh task rendah yang memegang mutex. Kernel secara otomatis menaikkan prioritas task rendah hingga mutex dilepas. Itu memastikan task tinggi tidak menunggu terlalu lama. Untuk contohnya, akses ke bus I2C atau variabel global bersama. QE dan event group synchronization, yaitu message queues. Transfer data antar task secara thread safe, mendukung FIFO dan blocking timeout jika queue penuh atau kosong. Event groups, sinkronisasi multi-event, OR atau AND. Task menunggu hingga bit flag tertentu, misal Wi-Fi oke dan MQTT oke, terpenuhi. Kita masuk ke bagian 3, integrasi peripheral. GPIO dan non-blocking delay. VITAS delay versus HAL delay. Jadi penggunaannya, gunakan VITAS delay agar scheduler memindahkan task ke status block, membiarkan task lain berjalan. External interrupt atau XTI. Gunakan semaphore atau queue untuk mengirim sinyal dari tombol atau sensor ke task pengolah data tanpa polling. Berikutnya motion control dan serial buffering. Quadrature encoder ISR 2 pin itu memantau fasa. Hasil akumulasi dikirim via queue task control posisi atau PID. UART communication. Gunakan interrupt RX untuk menerima karakter satu persatu. Kumpulkan di queue,
dan bangunkan task parser saat datang. ADC, DAC, dan periode task. Sampling periodik. Gunakan Vitas delay until untuk menjaga jitter minimal pada pembacaan ADC. Output analog. Task DAC dapat mengupdate tegangan berdasarkan perhitungan algoritma, misal filter digital secara real time. Di sini ada tabel juga peripheral dan mekanisme RTOS. Ada DAC, task plus delay until, DAC, task plus calculation. Masuk ke berikutnya, I2C dan SPI, shared bus safety. Ada masalah, jadi dua task mencoba mengakses sensor I2C yang sama secara bersamaan. Nah, untuk solusinya gunakan mutex sebagai kunci. Di sini ada penjelasannya. Task 1, tag mutex, akses I2C. Task 2 ingin akses, blok hingga mutex dilepas. Gunakan priority inheritance untuk menjaga determinisme. Oke, untuk penjelasan singkat dari teori praktikum atau percobaan kali ini seperti itu. Kita lanjut ke penjelasan program dan video demonstrasi. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke video penjelasan program sekaligus demonstrasinya ya. Oke, jadi ini saya melakukan praktikum yang modul 1 yaitu task priority atau tugas prioritas. Jadi di sini ada 3 tugas, yaitu tugas dengan prioritas tinggi, sedang, dan rendah. Nah, jadi buat yang rendah itu di sini ada 3. Ada istiqlal reader itu sebagai tugas rendah, DHT ini sebagai sedang, dan LCD ini sebagai tugas paling tinggi, prioritas tertinggi. Nah, jadi di sini ada programnya, program untuk pembagian tasnya dibagi menjadi 3 juga. Tas sedang DHT, tas tinggi LCD, dan tas rendahnya SD card. Dan di sini sudah saya running dari tadi. Untuk serial monitor itu menampilkan dari isi folder yang ada di dalam SD card. Setiap kira-kira 2 detik atau 3 detik dia akan menampilkan isi folder di serial monitor. Kemudian setelah 2 detik atau 3 detik prioritas berlanjut ke prioritas sedang, yaitu mengirimkan sinyal atau mengirimkan data ke LCD, yaitu berupa temperatur dan humidity atau kelembapan. Itu didapat dari sensor DHT22. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi mungkin aku sedikit jelasin juga. Pada serial monitor ini kan terlihat prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Jadi sebenarnya tuh runningnya sama ya. Jadi setiap 2 detik atau berapa itu tadi di video dijelasin. Setiap sekian detik, setiap 2 detik ya kalau nggak salah. Jadi dia akan running beberapa task. Tadi kan ada diperlihatkan. Sebentar ya, kita run. Di sini kan kelihatan terdapat prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Dimana prioritas 1 itu berupa data dari SD card yang dikirim ke serial monitor. Ini ya. Jadi ini kan kelihatan beberapa folder, beberapa file gitu yang ada di SD card. Kemudian di prioritas 2 itu terlihat juga bahwa data dikirim ke antrian alias itu DHT. DHT itu layar diperbarui. Jadi ini ya, data dikirim ke antrian prioritas 2. Setelah data didapat microcontroller, itu microcontroller lanjut ke prioritas berikutnya, prioritas 3, itu mengirimkan data ke LCD. Jadi LCD itu menampilkan data yang didapat dari DHT. Nah, data ini didapat dari DHT setelah DHT mengambil data, yaitu datanya diambil ketika prioritas sedang. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Oke, di sini kita lanjut ke percobaan berikutnya. Di sini ada programnya juga.
Ada seperti biasa tetap namanya program tuh pasti ada library, define, terus juga ada void setup, void Oke, loop, jadi ini percobaan yang kita kedua, masuk. yaitu RTOS Interrupt. Di sini menggunakan ada push button LED sebagai indikator, kemudian DHT sebagai sensor suhu, dan ada LED juga sebagai LCD sebagai indikator juga, indikator dari suhu dan kelembapan. Jadi di sini yang berjalan utamanya adalah DHT-nya, dan DHT dan LCD membaca secara real time data dari DHT. Coba dibakar. Ini kita coba tes apakah DHT bekerja dengan baik. Oh, nge-stuck ya? Nah, itu sudah sesuai ketika DHT didekatkan dengan sumber api atau sumber panas akan menyala. Udah deh. Nah, kemudian di sini interruptnya adalah tombolnya sebagai interrupt. Jadi ketika tombol dipencet, coba tolong hadir. Nah, ketika tombol dipencet, maka dia akan otomatis interrupt dan menampilkan button press dan jumlah buttonnya dipencet sudah berapa kali. Dan LED berfungsi sebagai indikator ketika push button dipencet. Oke, dari penjelasan singkat pada video kali ini itu sebenarnya hampir mirip dengan yang pertama, cuman bedanya itu prioritas pertama diganti dengan push button. Jadi push button ini dikatakan sebagai interrupt yang memiliki prioritas paling tinggi. Jadi interrupt itu bekerja ketika misalnya kita memiliki sebuah task yang prioritasnya itu sangat tinggi. Jadi kita memerlukan namanya interrupt. Jadi kita menghentikan program atau tugas yang sedang berjalan dengan tugas yang kita ingin jalankan sekarang juga misalnya. Jadi misalnya kayak ini kan kita sedang menjalankan sebuah task yaitu DHT22 dan LCD. LCD sebagai menampilkan data yang didapat dari DHT22. Terus tiba-tiba katakanlah ada sebuah tugas yang sangat penting dan itu tidak bisa tidak bisa ditunda. Jadi dengan konsep tersebut kita menggunakan konsep interrupt di mana kita langsung menunda semua tugas atau proses yang sedang berjalan dengan interrupt tersebut. Contohnya di sini yaitu sebagai push button sebagai interruptnya. Jadi ketika push buttonnya dipencet, program yang sedang berjalan tadi yang ini suhu dan kelembapan itu akan berhenti, digantikan dengan button press dan juga LED-nya nyala, LED-nya nyala sebagai indikator bahwa ini sedang ada interrupt gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin penjelasan dari aku dan video demonstrasinya seperti itu. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.